Matematika kelas 4, Bab 5, Bangun Datar. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyajikan kontekstual yang diintegrasikan dengan gambar dan juga mengkaji tentang materi-materi prasyarat yang harus kalian ingat sebelum mempelajari ciri-ciri bangun datar, komposisi atau menyusun, dan dekomposisi atau mengurai bangun datar. Dalam unit ini, terdiri dari 3 pertemuan. Tujuan kegiatan pembelajaran pada unit ini adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar atau segi 4, segitiga, dan segi banyak. Yang kedua, menyusun atau komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara atau jika memungkinkan. Dan yang ketiga, mengurai atau dekomposisi bangun datar dengan lebih dari satu cara atau jika memungkinkan. Mari kita pelajari. Pertemuan 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar dan jenis bangun segi banyak. A. Ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, segi banyak. A. Pengertian segi banyak. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Di antara benda tersebut, ada yang termasuk segi banyak dan ada juga yang tidak. Berikut beberapa contohnya. Contoh benda segi banyak yaitu papan tulis, skrup, penggaris, dan layang-layang. Selanjutnya, contoh benda bukan segi banyak yaitu roda, balon, gelang, dan es krim. Untuk mengetahui jenis dan ciri segi banyak tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, ada penggaris segitiga. Segitiga memiliki ciri. Yang pertama, mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus. Yang kedua, antar sisi membentuk kurva tertutup. Selanjutnya yang kedua, ada gambar papan tulis berbentuk persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri. Yang pertama, mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus, dan yang kedua, antar sisi membentuk kurva tertutup. Jika diperhatikan pada contoh tersebut, dapat diketahui bangun datar tersebut mempunyai sisi berbentuk garis lurus paling sedikit 3 buah, dan antar sisi tersebut membentuk sebuah bentuk kurva yang tertutup. Selanjutnya, berikut adalah bangun yang bukan segi banyak. Yang pertama, bentuk es krim. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai satu sisi tidak berbentuk garis lurus dan 2 sisi berbentuk garis lurus. Yang kedua, antar sisi membentuk kurva tertutup. Bangun yang bukan segi banyak yang kedua adalah bentuk gelang. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai satu sisi tidak berbentuk garis lurus, dan ciri yang kedua, antar sisi membentuk kurva terbuka. Pada contoh tersebut, diketahui bahwa bangun tersebut mempunyai sisi yang berbentuk garis lurus sebanyak 2 buah, atau ada juga yang tidak punya sama sekali, sedangkan antar sisi membentuk kurva tertutup dan terbuka. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disebutkan bahwa segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas garis. Selanjutnya, ayo beraktivitas. Aktivitas 1, jenis segi banyak. Alat dan bahan, yang pertama ada sedotan atau lidi, yang kedua gunting, dan yang ketiga lem dan kertas. Langkah kerjanya, langkah pertama, potong sedotan atau lidi menjadi 3 bagian. Langkah kedua, hubungkan ujung masing-masing secara sambung menyambung dan ditempel di kertas. Langkah ketiga, amatilah bangun apa yang terbentuk, gambarkan di buku. Langkah yang keempat, lakukan hal serupa dengan memotong sedotan atau lidi menjadi 4, 5,
Dan langkah kelima, diskusikan bersama anggota kelompok dan catatlah hasil pengamatan seperti pada tabel berikut. Langkah yang keenam, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan rasa percaya diri. Langkah yang ketujuh, berdasarkan kegiatan tersebut, buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apa yang kamu ketahui tentang segitiga? B. Apa yang kamu ketahui tentang segi empat? C. Apa yang kamu ketahui tentang segi lima? Dan D. Apa yang kamu ketahui tentang segi enam? Pemberian nama pada segi banyak ini disesuaikan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah A. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sudut. Selanjutnya B. Segi empat merupakan bangun datar yang memiliki empat sisi. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki empat sudut. Selanjutnya C. Segi lima merupakan bangun datar yang memiliki lima sisi. Segi lima adalah bangun datar yang memiliki lima sudut. Selanjutnya, D. Segi enam merupakan bangun datar yang memiliki enam sisi. Segi enam adalah bangun datar yang memiliki enam sudut. Selanjutnya, B. Jenis bangun segi banyak. Berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya, bangun segi banyak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. B. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. C. Segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. D. Segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Bangun segi banyak beraturan antara lain segitiga beraturan, segi empat beraturan, segi lima beraturan, segi enam beraturan, dan segi delapan beraturan. Selanjutnya yang kedua, bangun segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah tidak sama. B. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah tidak sama. C. Segi banyak tak beraturan mempunyai simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Dan D. Segi banyak tidak beraturan mempunyai simetri putar yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Perhatikan bangun segi banyak tak beraturan berikut. Selanjutnya, ayo berlatih. Petunjuk. Kerjakan semua soal pada buku tulis dan cermati soalnya sebelum menulis jawaban. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah. Bangun datar yang bukan merupakan segi banyak adalah... Ya, jawabannya B. Lingkaran. Bangun datar yang bukan merupakan segi banyak adalah lingkaran. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar nomor 1 adalah persegi. Gambar nomor 2 adalah persegi panjang. Gambar nomor 3 adalah segitiga siku-siku. Dan gambar nomor 4 adalah segitiga sama sisi. Bangun segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor ya, B, 1 dan 4. Persegi dan segitiga sama sisi merupakan bangun segi banyak beraturan. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini.
Gambar nomor 1 adalah segitiga siku-siku, gambar nomor 2 adalah belah ketupat, gambar nomor 3 adalah trapesium, dan gambar nomor 4 adalah persegi. Bangun segi banyak tak beraturan ditunjukkan oleh nomor ya, A, 1, dan 3. Segitiga siku-siku dan trapesium merupakan bangun segi banyak tak beraturan. Soal nomor 4. Gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan yang berbeda pada kotak yang disediakan. Kita dapat menggambarkan segitiga sama sisi, persegi, dan segi 6. Soal nomor 5. Gambarkan 3 bangun segi banyak tak beraturan yang berbeda pada kotak yang disediakan. Kita dapat menggambarkan segitiga sama kaki, jajar genjang, dan segi 5. Selanjutnya, 2. Segitiga. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga, seperti penggaris segitiga, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Bangun segitiga ini memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuk dan ciri-cirinya. Perhatikan segitiga di bawah ini. Misalkan, nama segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Jika kita memperhatikan segitiga di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segitiga terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, dan AC. Selanjutnya, 3 ruas garis tersebut masing-masing dinamakan dengan sisi, sehingga segitiga memiliki 3 sisi, yaitu sisi AB, BC, dan AC. Dalam segitiga itu juga terdapat 3 sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Terdapat juga 3 titik sudut, yakni titik A, titik B, dan titik C. Jelas bahwa dalam segitiga terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Perlu kalian ingat bahwa yang pertama, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut. Yang kedua, segitiga adalah segi banyak yang memiliki 3 sisi. Ayo beraktivitas. Aktivitas 2, pengelompokan segitiga berdasarkan sisinya. Alat dan bahan, yang pertama sedotan atau lidi, yang kedua benang atau tali, dan yang ketiga gunting. Langkah kerjanya, langkah pertama, potong sedotan atau lidi menjadi 3 bagian sama panjang. Langkah kedua, hubungkan ujung masing-masing secara sambung menyambung. Langkah ketiga, kaitkan dengan benang atau tali. Langkah keempat, amatilah bidang apa yang terbentuk, gambarkan di buku. Langkah kelima, jadi 3 bagian dengan 2 bagian yang sama panjang. Langkah keenam, sambungkan dengan benang atau tali di setiap ujungnya. Langkah ketujuh, amatilah bidang apa yang terbentuk, gambarkan di buku. Langkah ke-8, lakukan hal serupa dengan panjang bagian yang berbeda panjangnya. Langkah ke-9, diskusikan bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Apakah sama gambar yang terbentuk dari ketiga bangun tersebut? B. Tuliskan ciri-ciri yang kalian temukan di ketiga bangun datar tersebut. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri segitiga. Yang pertama, segitiga sama kaki, memiliki 3 sisi, dan memiliki 2 sisi sama panjang. Yang kedua, segitiga sama sisi, memiliki 3 sisi, memiliki 2 sisi sama panjang, dan memiliki 3 sisi sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang,
memiliki 3 sisi. Langkah ke-10, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. A. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama kaki? Ciri yang dimiliki segitiga sama kaki yaitu memiliki 2 sisi sama panjang. Selanjutnya B. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama sisi? Ciri yang dimiliki segitiga sama sisi yaitu memiliki 3 sisi sama panjang. Selanjutnya C. Apakah ada ciri segitiga sama kaki yang tidak dimiliki segitiga sama sisi? Jawabannya, tidak ada ciri segitiga sama kaki yang dimiliki oleh segitiga sama sisi. Selanjutnya, apakah yang kalian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian? Simpulan berdasarkan hasil pengamatan yaitu, segitiga sama sisi dapat disebut sebagai segitiga sama kaki. Selanjutnya, langkah ke-11. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkannya? A. Apakah segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. B. Apakah segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang. Selanjutnya C. Apakah segitiga sembarang? Segitiga sembarang adalah segitiga yang 3 sisinya tiada ada yang sama panjang. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan beberapa gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, terdapat 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk mengetahui sifat-sifat dari ketiga jenis segitiga tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, segitiga sama kaki. Anak-anak, tahukah kalian nama segitiga tersebut? Segitiga sama kaki. Ya, benar. Amati segitiga sama kaki tersebut. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang panjangnya sama. Misalnya, segitiga sama kaki tersebut adalah segitiga ABC seperti di bawah ini. Terlihat bahwa panjang AC sama dengan panjang BC. Ditulis AC sama dengan BC. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Selanjutnya yang kedua, segitiga sama sisi. Apakah kalian tahu nama segitiga di samping? Segitiga sama sisi, Bu. Ya, benar. Misalnya, segitiga tersebut dinamakan segitiga PHR. Terlihat panjang PH sama dengan panjang HR, sama dengan panjang PR. Selanjutnya ditulis PH sama dengan HR, sama dengan PR. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Selanjutnya yang ketiga, segitiga sembarang. Perhatikan segitiga di samping. Apakah ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang? Tidak, Bu. Misalkan, segitiga sembarang tersebut segitiga DEF seperti di bawah ini. Setelah diamati, terlihat panjang DE tidak sama dengan panjang EF, dan juga tidak sama dengan panjang DF. Atau ditulis, DE tidak sama dengan EF, tidak sama dengan DF. Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. Setelah mempelajari sifat-sifat segitiga berdasarkan sisinya tersebut, dapat dituliskan sebagai berikut. Segitiga sama kaki. Ciri-ciri yang pertama, memiliki 3 sisi. Yang kedua,
memiliki dua sisi sama panjang. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Ciri-ciri yang pertama, memiliki tiga sisi. Yang kedua, memiliki dua sisi sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki tiga sisi sama panjang. Selanjutnya, segitiga sembarang. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki tiga sisi. Selanjutnya, ayo beraktivitas. Aktivitas 3. Pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Alat dan bahan. Yang pertama busur derajat. Yang kedua alat tulis. Langkah kegiatannya adalah: langkah pertama, mintalah pada guru bentuk-bentuk segitiga yang terbuat dari kertas lipat. Langkah kedua, tandai segitiga yang diberikan guru dengan nomor kelompok 1 untuk segitiga pertama dan seterusnya. Langkah ketiga, berikanlah nama titik sudut setiap segitiga. Misalkan A, B, C. Langkah keempat, ukurlah masing-masing besar sudut setiap segitiga menggunakan busur derajat. Kemudian buat dan isilah tabel seperti berikut. Nomor 1, segitiga ABC dengan kode L1. Titik sudutnya A, B, C. Besar sudut A adalah 70 derajat. Besar sudut B adalah 45 derajat. Dan besar sudut C adalah 65 derajat. Selanjutnya yang kedua, segitiga DEF dengan kode segitiga L2. Titik sudutnya D, E, F. Besar sudut D adalah 55 derajat. Besar sudut E adalah 90 derajat. Besar sudut F adalah 35 derajat. Selanjutnya yang ketiga, ada segitiga GHI dengan kode L3. Titik sudutnya GHI. Besar sudut G adalah 45 derajat. Besar sudut H adalah 35 derajat. Dan besar sudut I adalah 100 derajat. Langkah kelima, perhatikan jenis sudut untuk setiap segitiga. Apakah sudut lancip, sudut siku-siku, atau sudut tumpul? Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, segitiga ABC dengan kode L1. Banyaknya sudut lancip adalah 3. Banyaknya sudut siku-siku adalah 0. Banyaknya sudut tumpul juga 0. Selanjutnya nomor 2, segitiga DEF dengan kode L2. Banyaknya sudut lancip adalah 2, banyaknya sudut siku-siku adalah 1, dan banyaknya sudut tumpul adalah 0. Selanjutnya nomor 3, segitiga GHI dengan kode L3. Banyaknya sudut lancip adalah 2, banyaknya sudut siku-siku adalah 0, dan banyaknya sudut tumpul adalah 1. Langkah ke-6, diskusikan bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga lancip? Ciri yang dimiliki segitiga lancip adalah memiliki satu sudut lancip. Selanjutnya B. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga siku-siku? Ciri yang dimiliki segitiga siku-siku adalah memiliki satu sudut siku-siku. Selanjutnya C. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga tumpul? Ciri yang dimiliki segitiga tumpul adalah memiliki satu sudut tumpul. Selanjutnya D. Apakah ada ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga siku-siku atau sebaliknya? Jawabannya ada. Ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga siku-siku yaitu ketiga sudutnya lancip. Selanjutnya E. Apakah ada ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga tumpul atau sebaliknya? Jawabannya ada. Ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga tumpul dan sebaliknya yaitu segitiga lancip ketiga sudutnya lancip.
sedang segitiga tumpul memiliki satu sudut tumpul. Selanjutnya F. Apakah ada ciri segitiga siku-siku yang tidak dimiliki segitiga tumpul atau sebaliknya? Jawabannya ada. Ada ciri segitiga siku-siku yang tidak dimiliki segitiga tumpul dan sebaliknya, yaitu segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku, sedang segitiga tumpul memiliki satu sudut tumpul. Selanjutnya G. Apakah yang kalian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian? Berikut, simpulan berdasarkan hasil pengamatan adalah yang pertama, segitiga lancip tidak dapat dikatakan segitiga tumpul dan sebaliknya. Yang kedua, segitiga lancip tidak dapat dikatakan segitiga siku-siku dan sebaliknya. Dan yang ketiga, segitiga tumpul tidak dapat dikatakan segitiga siku-siku dan sebaliknya. Langkah yang ketujuh, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Langkah ke-8, berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan A. Apakah segitiga lancip? B. Apakah segitiga siku-siku? Dan C. Apakah segitiga tumpul? Selanjutnya, yang pertama, segitiga lancip. Anak-anak, amati sudut-sudut pada segitiga di samping ini. Apakah ketiga sudutnya lancip? Betul, Bu. Misalkan, segitiga tersebut dinamakan segitiga KLM. Terlihat bahwa sudut K, sudut L, dan sudut M merupakan sudut lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku. Sekarang, tahukah kalian nama segitiga ini? Segitiga siku-siku, Bu. Misalkan, kita memiliki segitiga siku-siku KLM berikut ini. Segitiga KLM memiliki satu sudut siku-siku, yaitu sudut K. Yang ketiga, segitiga tumpul. Anak-anak, tahukah kalian nama segitiga ini? Segitiga tumpul, Bu. Misalkan kita memiliki segitiga PHR seperti di bawah ini. Setelah diamati, terlihat ada salah satu sudut yang tumpul, yaitu sudut P. Selanjutnya, segi 4. A. Jajar genjang. Ayo beraktivitas. Aktivitas 4. Sifat-sifat jajar genjang. Alat dan bahan, penggaris, pensil, dan kertas. Langkah kerjanya adalah, langkah pertama, bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Langkah kedua, buatlah gambar jajar genjang pada selebar kertas seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga, hitunglah ada berapa sudut. Langkah keempat, hitunglah ada berapa titik sudut. Langkah kelima, hitunglah ada berapa sisi. Langkah keenam, ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut. Sebutkan sisi yang sama panjang. Langkah ketujuh, sebutkan nama sisi-sisi yang sejajar. Langkah kedelapan, diskusi bersama anggota kelompok. Hal-hal berikut ini. A. Pada jajar genjang, ada berapa pasang sisi yang sejajar? Dan B. Apa yang kalian ketahui tentang jajar genjang? Langkah ke-9, presentasikan hasil aktivitas di depan kelas dengan percaya diri. Langkah ke-10, berdasarkan kegiatan tersebut, dapat kalian menyimpulkan, apakah jajar genjang itu? Selanjutnya, B. Persegi panjang. Ayo mengamati. Perhatikan persegi panjang berikut ini. Misalnya, nama persegi panjang tersebut adalah persegi panjang ABCD. Jika memperhatikan bangun persegi panjang di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi panjang memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC,
sisi CD, dan sisi AD. Dalam persegi panjang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi panjang juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Selanjutnya, perhatikan semua sudut pada persegi panjang ABCD. Terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama dan merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, C. Belah ketupat. Perhatikan belah ketupat berikut. Misalnya nama belah ketupat tersebut adalah belah ketupat ABCD. Jika diperhatikan bangun datar belah ketupat, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam belah ketupat juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, CD, dan sisi AD. Dalam belah ketupat itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam belah ketupat juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar sebagaimana yang dimiliki jajar genjang, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Selanjutnya, perhatikan semua sisi pada belah ketupat ABCD. Terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, D. Persegi. Perhatikan persegi berikut. Misalnya nama persegi tersebut adalah persegi ABCD. Jika diperhatikan persegi di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, CD, dan sisi AD. Dalam persegi itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Semua sudut pada persegi ABCD terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D semuanya merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, perhatikan semua sisi pada persegi ABCD. Terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, E. Layang-layang. Untuk mengetahui layang-layang, ayo beraktivitas. Aktivitas 5, sifat-sifat layang-layang. Alat dan bahan, yang pertama penggaris, yang kedua pensil, dan yang ketiga kertas. Langkah kerjanya adalah, langkah pertama, bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Langkah kedua, buatlah gambar jajar genjang pada selembar kertas seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga, hitunglah ada berapa sudut. Langkah keempat, hitunglah ada berapa titik sudut. Langkah kelima, hitunglah ada berapa sisi. Langkah keenam, ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut. Sebutkan sisi yang sama panjang. Langkah ketujuh, tarik garis pada kedua diagonal layang-layang sampai berpotongan di titik O. Langkah ke-8,
Ukur sudut hasil perpotongan kedua diagonal tersebut. Langkah ke-9, ukur panjang OB dan OD. Langkah ke-10, diskusi bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Berapa panjang sisi yang berdekatan sama panjang? Tuliskan. B. Berapa besar sudut yang berbentuk dari hasil perpotongan kedua diagonal tersebut? C. Apakah panjang OB dan OD sama? D. Apakah yang dapat kalian simpulkan? Langkah ke-11, presentasikan hasil aktivitas di depan kelas dengan percaya diri. Langkah ke-12, berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan apakah layang-layang itu? Selanjutnya F. Trapesium. Perhatikan trapesium berikut. Misalnya nama bangun trapesium tersebut adalah trapesium ABCD. Jika diperhatikan bangun trapesium di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam trapesium juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, CD, dan sisi AD. Dalam trapesium itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam trapesium, terdapat tepat dua sisi yang sejajar atau tepat sepasang sisi sejajar, yakni AB sejajar dengan CD. Selanjutnya, G. Segi empat sembarang. Perhatikan segi empat sembarang berikut. Misalnya, nama bangun segi empat sembarang tersebut adalah segi empat sembarang ABCD. Jika diperhatikan bangun segi empat sembarang di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segi empat sembarang juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam segi empat sembarang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam segi empat sembarang, tidak terdapat pasangan sisi yang sama panjang. Kata lain, dalam segi empat sembarang, tidak ada sisi yang sama panjang. Selanjutnya, H. Hubungan bangun datar. Jika telah memperhatikan ciri-ciri setiap bangun datar segi empat, dapat dibuat perbandingan sifat-sifat bangun datar dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kalian dapat menentukan hubungan setiap dua bangun datar segi empat. Yang pertama, persegi panjang pasti merupakan jajar genjang. Yang kedua, persegi panjang dapat juga disebut jajar genjang. Yang ketiga, persegi panjang merupakan salah satu contoh jajar genjang. Yang keempat, belah ketupat merupakan layang-layang. Yang kelima, persegi merupakan persegi panjang. Yang keenam, belah ketupat merupakan jajar genjang yang sisi-sisinya sama panjang. Sekarang, ayo berpikir. Nomor 1, bolehkah belah ketupat disebut juga sebagai layang-layang? Jelaskan. Jawabannya boleh, sebab semua ciri pada layang-layang ada pada belah ketupat. Selanjutnya nomor 2, mengapa trapesium tidak boleh disebut sebagai jajar genjang? Jelaskan. Jawabannya, karena ada ciri pada jajar genjang yang tidak dimiliki trapesium, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Selanjutnya nomor 3, perhatikan kalimat berikut. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Apakah ciri-ciri tersebut dimiliki oleh trapesium? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena pada trapesium, diagonal-diagonalnya berpotongan tetapi tidak tegak lurus.
Selanjutnya nomor 4, mengapa jajar genjang tidak boleh disebut layang-layang? Jelaskan. Jawabannya, karena ada ciri layang-layang yang tidak dimiliki jajar genjang, yakni diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Selanjutnya, ayo berlatih. Petunjuknya, kerjakan semua soal. Cermati soalnya sebelum menulis jawaban. Salinlah jawaban kalian pada buku tulis. Soal nomor 1, lengkapi kalimat berikut, sehingga menjadi kalimat yang benar. A. Segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang dinamakan segitiga titik-titik. Segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang dinamakan segitiga sama kaki. Selanjutnya B, segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku dinamakan segitiga titik-titik. Jawabannya, segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Selanjutnya C, segitiga yang kelima sisinya tidak ada yang sama panjang dinamakan segitiga titik-titik. Jawabannya, segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang dinamakan segitiga sembarang. Selanjutnya D, segitiga yang memiliki satu sudut tumpul dinamakan segitiga titik-titik. Jawabannya, segitiga yang memiliki satu sudut tumpul dinamakan segitiga tumpul. Segitiga yang tiga sudutnya lancip dinamakan segitiga titik-titik. Jawabannya, segitiga yang tiga sudutnya lancip dinamakan segitiga lancip. Selanjutnya F, segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dinamakan titik-titik. Segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dinamakan jajar genjang. Selanjutnya G, segi empat yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dinamakan titik-titik. Jawabannya, segi empat yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dinamakan trapesium. Selanjutnya soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri dari jajar genjang. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki 4 sudut. Yang ketiga, sisi-sisi berhadapan sejajar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya merupakan garis bagi satu sama lain. Yang kelima, sisi-sisi berhadapan sama panjang. Dan yang keenam, sudut-sudut berhadapan. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri dari trapesium. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, memiliki tepat sepasang sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sisi. Yang ketiga, memiliki 4 sudut. Selanjutnya soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Sebutkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua bangun tersebut. Bangun A adalah jajar genjang, dan bangun B adalah trapesium. Persamaan ciri-cirinya yaitu, yang pertama memiliki 4 sisi, dan yang kedua memiliki 4 sudut. Selanjutnya soal nomor 5, sebutkan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh bangun A dan bangun B. Perbedaan ciri-cirinya yaitu, yang pertama, bangun A sisi yang berhadapan sama panjang, sedangkan bangun B tidak. Perbedaan yang kedua, bangun A sudut yang berhadapan sama besar, sedangkan bangun B tidak. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua bangun tersebut. Bangun nomor 1 adalah jajar genjang. Bangun nomor 2 adalah persegi. Dan bangun nomor 3 adalah persegi panjang. Persamaan ciri-cirinya yaitu, yang pertama, memiliki 4 sisi.
Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Selanjutnya soal nomor 7. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh belah ketupat, tapi tidak dimiliki oleh layang-layang. Ciri-cirinya yaitu, keempat sisinya sama panjang. Soal nomor 8. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh persegi, tapi tidak dimiliki oleh persegi panjang. Jawabannya, keempat sisinya sama panjang. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.